Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Fingiadila dengan NIM 20 20 10 11 03 11 446. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan singkat mengenai kejahatan. Nah, masalah kejahatan itu sendiri akhir-akhir ini dalam masyarakat merupakan sebuah fenomena yang menjadi topik pembicaraan. Karena kejahatan itu sendiri meliputi kehidupan dalam bermasyarakat. Nah, tidak dapat dipungkiri juga bahwa kejahatan itu terjadi di mana-mana dan juga pelakunya adalah manusia atau masyarakat yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Nah, kejahatan itu sendiri merupakan perbuatan atau sebuah peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang secara tertulis dan juga bertentangan dengan nilai ajaran manusia dan juga undang-undang. Nah, kejahatan itu sendiri merupakan dapat dikatakan juga kejahatan sebagai pelanggaran publik. Nah, atas pelanggaran publik tersebut bisa dikatakan bahwa semua pelanggaran mempunyai konsekuensinya sendiri-sendiri, yaitu seperti sanksi atau hukuman. Kejahatan juga pada umumnya merujuk pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau juga pandangan masyarakat terhadap apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk. Semua itu terdapat dalam sebuah kebiasaan dan juga di mana situasi seseorang sedang terhimpit atau lemahnya seseorang dalam ekonomi yang menjadikan mereka untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan untuk memenuhi sebuah kebutuhan mereka sendiri. Tindak kejahatan juga dapat dilakukan oleh pria ataupun wanita. Serta tindak pidana juga dapat direncanakan, difikirkan maupun diarahkan untuk maksud-maksud atau tujuan-tujuan tertentu. Nah, kejahatan itu sendiri merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak. Nah, di mana kejahatan itu sendiri tidak dapat diraba dan juga tidak dapat dilihat kecuali akibatnya. Nah, perilaku ini juga menyebabkan hilangnya keseimbangan, ketertiban, dan juga ketentraman di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bahrudin Wahab, NIM 2020 10 11 03 11 449. Saya di sini akan menjelaskan tentang tinjauan singkat tentang kriminologi. Kriminologi sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh Peter Minard pada tahun 1830 sampai 1911. Beliau adalah seorang antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua kata, yakni yang pertama crime yang berarti kejahatan, lalu selanjutnya logos yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi sendiri adalah ilmu tentang kejahatan. Nah, di sini ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang kriminologi. Yang pertama ada Sutherland memberikan definisi kriminologi sebagai berikut. Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena, yang artinya kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Lalu selanjutnya ada menurut Wilhelm Sauer bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga objek penelitian kriminologi ada dua, yaitu yang pertama perbuatan individu atau yang sering disebut tat und tater, lalu yang kedua ada perbuatan atau kejahatan. Lalu di sini berdasarkan uraian pengertian kriminologi dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah merupakan suatu bidang ilmu yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan.
Lalu selanjutnya, pada umumnya kriminologi itu adalah mempelajari kejahatan dari segala aspek, namun lebih khususnya kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku sendiri bisa dibahas dari segi penyebab seseorang melakukan kejahatan atau motif dan kategori pelaku kejahatan atau tipe-tipe penjahat. Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Kriminologi sendiri dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu yang pertama kriminologi teoritis. Secara teoritis, kriminologi ini dapat dipisahkan 5 cabang pengetahuan, dan tiap-tiap cabang pengetahuannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Yaitu yang pertama ada antropologi kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Lalu selanjutnya ada sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Lalu yang ketiga ada psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Lalu selanjutnya ada psikologi dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang sakit gila. Lalu yang terakhir ada penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum. Lalu golongan yang kedua adalah kriminologi praktis. Ilmu ini adalah pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Di sini juga dalam kriminologi praktis juga mempunyai cabang-cabang. Yang pertama ada higien kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor timbulnya kejahatan. Lalu yang kedua ada politik kriminal yang mempelajari tentang menetapkan hukum yang sebaik-baiknya pada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi di waktu dibebaskannya dia. Dan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Lalu yang ketiga ada kriminalistik atau yang sering disebut police scientific. Ilmu ini tentang penyelidikan teknik dan penangkapan pelaku kejahatan. Kekerasan dapat terjadi di mana saja, tak terkecuali di sekolah. Lalu berikut ini adalah koran-koran yang menampilkan ada kekerasan dan pembulian yang ada di sekolah. Kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan yang ada di Indonesia naik hingga 16%. Yang dilakukan oleh anak berusia di bawah 14 tahun. Dan itu pun dilakukan hampir di setiap sekolah yang ada di Indonesia. Pasti di semua Indonesia pasti dapat kasus kekerasan dari tingkat universitas lalu ke SMA, menurun ke SMP hingga SD. Lalu bagaimana caranya? Biasanya kekerasan dilakukan dengan banyak hal, baik secara seperti verbal, lalu fisik, relasional, hingga ke elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut akan mengata-ngatainya dengan omongan yang tidak enak. Lalu ada juga biasanya mereka yang iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Lalu ada juga biasanya mereka yang punya ras berbeda bisa terkena hinaan. Zaman sekarang pun berubah, kekerasan pun bisa dilakukan baik secara elektronik atau yang sering kita pakai media sosial. Dampak
yang didapat apabila melihat perbuatan itu ia bisa merasakan takut dan tidak nyaman. Lalu dampak bagi pelaku bisa dilaporkan sanksi terhadap dari orang tua pihak yang berwajib, atau bisa dilaporkan di persidangan. Lalu sebagai korban, apa dampaknya? Dia pasti akan sering bolos sekolah, sering mudah emosi, sering terlihat ada luka memar, atau yang lebih parah bunuh diri. Apakah kamu siap menerima pelakuan itu? Karena jalan masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Selanjutnya saya akan membahas tentang mazhab lingkungan. Mazhab lingkungan ini dikemukakan oleh Al-Kasani. Di sini Al-Kasani menjelaskan bahwa ajaran ini menyatakan bahwa keadaan sekeliling lingkungan adalah salah satu pembenihan timbulnya suatu kejahatan. Dan di mazhab lingkungan ini ada teori sosial. Nah, di teori sosial ini dijelaskan bahwa perilaku kejahatan adalah hasil kerusakan sistem dan struktur sosial. Seorang penjahat dari keluarga yang bercerai mengalami masa kecil yang sulit dan hidup di lingkungan sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik dan memiliki gangguan fisik dan mental dan berbagai kesulitan psikologi sosial lainnya. Jadi kalau menurut mazhab lingkungan, di dalam teori sosial ini bisa dikatakan bahwa penjahat itu bisa muncul dari sekeliling kita atau bisa muncul dari lingkungan kita, bisa disebabkan karena lingkungan kita, bisa jadi juga karena kerusakan struktur sosial kita yang ada di sekitar lingkungan kita sendiri. Dan ada juga anak yang dari kecil sudah orang tuanya bercerai. Jadi kita sebagai orang awam kita cuma bisa menjelek-jelekan anak itu. Lalu selanjutnya teori kriminologi mazhab lingkungan menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles di sini mengatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi kemewahan. Saya akan menjelaskan tentang mazhab positif Itali pada abad sekitar permulaan tahun 30 dan 70 abad ke-19. Banyak problematika yang muncul antara hukum alam dan hukum positif memperoleh penegasan pada zaman modern. Zaman modern menempatkan manusia secara lebih mandiri dengan ratio manusia dan dapat menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Pada zaman ini banyak melahirkan pemikir seperti William Ockham, René Descartes, Thomas Hobbes, John Locke, lalu yang terakhir Jean-Jacques Rousseau. Pemikir umum dari zaman hukum positif atau modern adalah pengetahuan abadi tentang hukum abadi itu berada di luar jangkauan manusia atau yang sering disebut Ockham. Lalu hukum positif tidak perlu tergantung pada rasio Tuhan lagi, tetapi dapat sepenuhnya bergantung pada rasio manusia itu sendiri. Lalu yang C ada gagasan-gagasan rasionalisme yang membawa pengaruh besar dalam hukum, termasuk juga tentang hubungan antar negara dan warga negaranya. Lalu situasi zaman abad ke-19 bisa ditandai oleh beberapa. Yang pertama, terjadinya revolusi sosial ekonomi terutama akibat revolusi industri. Revolusi ini selain membawa perkembangan ekonomi yang luar biasa, tetapi juga menimbulkan masalah baru di bidang sosial ekonomi. Ditandai dengan munculnya kelas-kelas baru yang berbeda menurut kemampuan ekonominya, yakni seperti kaum buruh dan kaum industrialisasi. Kaum industrialisasi berkuasa penuh atas kaum buruh dan seringkali memeras. Situasi ini menjadi landasan teori kritis Karl Marx dengan mengajukan pedoman untuk mengubah sistem masyarakat yang timpang ini menuju tatanan egalitarian. Lalu yang kedua, munculnya penolakan terhadap rasionalisme universal
pada abad sebelumnya yang masih dilanjutkan Hegel pada abad ke-19, yang dianggap cenderung mengabaikan ciri khas suatu masyarakat atau bangsa. Pada latar belakang kehidupan suatu bangsa merupakan sejarah di mana orang membangun suatu kehidupan bersama bagi mereka sendiri. Lalu mewakili kecenderungan ini muncul historisme dengan tokoh utama Karl V. Savigny. Lalu yang ketiga, hampir bersamaan dengan historisme muncul juga pemikiran evolusionisme yang berusaha melacak perkembangan kebudayaan manusia dan tradisional ke modern. Pemikir utama arus ini adalah S.R. Henry Meny dan Durkheim. Lalu yang keempat, menguatnya kosmologi positisme. Semangat ilmiah dan semangat rasionalisme tumbuh pada abad ke-18, lalu kian kuat juga tumbuh pada abad ke-19. Muncul kegairahan saintisme di segala bidang termasuk di bidang hukum. Kosmologi positivisme ini berpengaruh terhadap hukum dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama ada positivisme yuridis, lalu bentuk yang kedua ada positivisme sosiologis, lalu yang bentuk ketiga ada ajaran hukum yang berusaha menggunakan metode empiris dan menemukan prinsip-prinsip hukum yang dianggap universal melalui studi perbandingan antar tata hukum positif. Lalu selanjutnya ada 2 bentuk, yakni positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Yang pertama, dalam positivisme yuridis, hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. Tujuan positivisme ini adalah pembentukan struktur-struktur rasional sistem yuridis yang berlaku sebab hukum dipandang sebagai hasil pengolahan ilmiah belaka. Akibatnya pembentukan semakin profesional. Lalu yang kedua ada hukum modern, adalah ciptaan para ahli bidang hukum. Dalam positivisme sosiologis, hukum dipandang dipandang sebagai bagian kehidupan. Lalu ada prinsip-prinsip positivisme hukum dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, hukum adalah sama dengan undang-undang. Dasarnya ialah bahwa hukum muncul sebagai berkaitan dengan negara, dan hukum yang benar adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Lalu yang kedua, tidak terdapat suatu hubungan mutlak antara hukum dan moral. Dan moral hukum itu tidak lain dari hasil karya ahli para bidang hukum. Dalam positivisme yuridis ditambah bahwa hukum adalah suatu logical system, peraturan dapat didiskusikan, disimpulkan bahwa secara logis dari undang-undang yang berlaku tanpa meminta bimbingan dari norma-norma sosial politik dan moral. Mazhab Italia atau aliran antropologi, mazhab ini mengadakan penelitian terhadap kejahatan dari sudut pandang antropologis yang pada akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan antropologi kriminal. Pelopor dari mazhab ini adalah Franz dan Spuzheim. Mereka menyelidiki lahiria, watak, muka, lalu tulisan tangan dan cara berjalan seseorang penjahat. Lalu selanjutnya tokoh yang terkenal pada mazhab Itali, yakni Lombroso. Beliau adalah seorang dokter rumah penjara dari Itali dan guru besar dalam bidang ilmu kedokteran, kehakiman dan penyakit jiwa. Keahlian spesifiknya adalah dalam bidang analisa fisik seseorang. Karena keahliannya inilah terdapat pengikutnya di berbagai negara, semisal Enrico Ferri di Roma, Hofburg Ellis di Inggris, C. Winkler di Netherlands, dan Hakola di Jerman. Lalu Cesare Lombroso ini mempunyai teori kriminal yang lahir dari ide yang diilhami dari teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini Lombroso membantah karena tentang sifat free will yang dimiliki oleh manusia itu. Teori tersebut disebut teori evolusi kejahatan. Dengan teori evolusinya ini, menurutnya
membuktikan adanya sifat hewani yang muncul di mendiang kakek neneknya. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat-sifat jahat pada manusia modern. Lombroso menggabungkan positifisme Comte, evolusi dari Darwin, serta pionir-pionir lain dalam studi tentang kejahatan dan tubuh manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori kejahatan, yaitu teori-teori kejahatan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu anomi atau ketiadaan norma, yaitu teori anomi memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial yang mengakibatkan orang-orang atau masyarakat melakukan aktivitas tindakan kriminal. Teori ini berasumsi juga bahwa kelas sosial dan juga tingkah laku itu saling berhubungan. Nah, teori anomi ini juga beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat memiliki nilai-nilai budaya kelas menengah, yaitu adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting itu adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang menengah bawah tidak memiliki sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan mereka, seperti gaji yang tinggi dan juga bidang usaha yang maju, sehingga mereka menjadi frustasi dan beralih ke sarana-sarana yang tidak sah. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari teori anomi atau ketiadaan norma. Nah, di sini kita akan membahas tentang seks bebas yang semakin marak di kalangan remaja saat ini. Nah, apa sih seks bebas itu sendiri? Seks bebas adalah kegiatan yang dilakukan secara berdua pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama dari 2 orang lain jenis yang belum terikat pernikahan. Nah, apakah seks bebas itu pada remaja diperbolehkan? Tidak. Agama sangatlah melarang dan untuk kesehatan sangatlah berbahaya. Apa sajakah yang menjadi alasan maraknya seks bebas tersebut? Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Yang kedua yaitu masuknya budaya luar yang membebaskan hubungan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, bagaimana sih cara terhindar dari seks bebas? Yaitu yang pertama agama dan juga keluarga. Agama sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Yang kedua yaitu pengawasan. Pengawasan yang perlu dan insentif terhadap media pada usia remaja, mereka selalu mempunyai keinginan untuk mengetahui, mencoba, dan mencontoh segala hal, seperti dari media massa dan elektronik. Yang ketiga yaitu kegiatan positif di luar. Yang menambah kegiatan positif di luar sekolah seperti menambah hobi atau refreshing. Yang keempat yaitu perlunya pembinaan. Perlu adanya pembinaan remaja yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi dan wadah untuk menampung permasalahan reproduksi remaja yang sesuai dengan kebutuhan. Teori yang kedua yaitu teori kultur deviance atau penyimpangan budaya. Nah, teori ini mengeklaim bahwa orang-orang kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda dan cenderung memiliki konflik dengan kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala kelas bawah mengikuti sistem mereka sendiri, yang akan mereka bisa melanggar sistem mereka sendiri dan norma-norma konvensionalnya dengan cara mencuri dan merampok. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari teori kultur deviance atau penyimpangan budaya. Yaitu contoh kasusnya seperti pencurian data pribadi. Nah, pencurian data pribadi terjadi ketika
Seseorang dengan sukarela memberikan data pribadi tanpa menyadari bahwa data tersebut akan disalahgunakan. Namun, bisa juga terjadi karena pelaku meretas akun untuk memperoleh data pribadi. Seperti yang terjadi baru-baru ini, jutaan data pribadi pelanggan e-commerce dicuri dan diperjualbelikan di situs gelap. Kejadian ini tidak hanya sekali saja terjadi. Hal ini mengungkap bahwa data pribadi yang tersimpan di platform digital saat ini sangat rentan dicuri. Padahal, masyarakat semakin bergantung pada platform digital. Kita tidak bisa menghindari dari memberikan informasi pribadi kepada pihak ketiga. Namun, kita bisa mengupayakan untuk menjaga kerahasiaan yang kita punyai saat ini. Yang ketiga yaitu teori sosial kontrol. Nah, teori ini merujuk pada pembahasan delinkuensi dan juga kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang sosiologis seperti struktur keluarga, pendidikan, dan juga domain. Di sini saya akan menjelaskan dua kasus dari teori kontrol sosial. Yang pertama yaitu kasus istri yang diduga membantu suaminya untuk memperkosa seorang perempuan. Nah, kejadian ini berlangsung selama 2 kali. Berawal pada saat sang istri mendapatkan kesempatan untuk membonceng si korban sepulang kerja pada tahun 2018. Nah, kesempatan ini tidak disia-siakan oleh pelaku untuk memperkosa korban di rumahnya dan merekamnya dengan adegan tersebut. Pada tahun 2020, aksi pemerkosaan ini kembali terjadi. Berawal dari kali ini, sang suami meminta istrinya untuk menjemput si korban dari tempat kerjanya. Pelaku kemudian memperkosa korban di hadapan sang istri. Sang istri terpaksa membiarkan perbuatan bejat suaminya lantaran takut untuk diceraikan. Agar korban tutup mulut, sang suami pun mengancam akan menyebarkan foto dan video asusila-nya. Akhirnya korban tidak tahan dengan budak seks pelaku yang akhirnya melaporkan ke polisi. Kasus yang kedua yaitu seorang mahasiswa di Makassar yang tega menganiaya pacarnya hingga tewas. Tersangka mengaku kesal lantaran tak kunjung dinikahi oleh si korban. Akibatnya, pelaku harus menjalani proses hukuman. Peristiwa ini bermula pada saat pelaku menjalin hubungan asmara dengan korban, yang merupakan selebgram. Setelah berpacaran selama 7 bulan, pelaku juga sempat dijanjikan oleh si korban akan dinikahi pada awal tahun. Namun, pada saat cinta si pelaku telah bersemi, korban justru berniat untuk meninggalkan pelaku tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, pasangan kekasih ini sering terlibat pertengkaran yang hebat. Pelaku yang kesal karena gagal dinikahi ini merencanakan untuk membunuh kekasihnya itu. Pelaku kemudian menjebak untuk bertemu di sebuah swalayan yang selanjutnya pelaku dan korban menuju penginapan dan memesan sebuah kamar untuk memadu kasih. Namun setelah di dalam kamar tersebut, selebgram ini malah dianiaya dengan sebuah pisau yang telah disiapkan oleh pelaku. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai teori kriminologi menurut mazhab lingkungan, sosiokultural atau sosiokriminal. Bila ada kesalahan atau pengucapan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Bahrudin Wahab, NIM 2020 1011 0311 449. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila dalam penjelasan saya
ada yang kurang dipahami maupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan maupun dosa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.